Nah, kebetulan besok itu kita mengadakan touring dari Jogja ke Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan sharing tentang touring motor listrik. Tentu teman-teman yang selama ini mengikuti perkembangan motor listrik sering dengar ya, komunitas di beberapa daerah mengadakan touring dari satu daerah ke daerah yang lain. Misal Cosmic Jogja. Cosmic Jogja itu kan terakhir itu konten saya dengan ketua Cosmic Jogja, kita menceritakan beberapa touring yang sudah kita lakukan. Nah, kebetulan besok itu kita mengadakan touring dari Jogja ke Pangandaran. Secara jarak ini cukup jauh dibandingkan dengan touring-touring yang sebelumnya kita lakukan. Sebelumnya lagi kita touring ke mana itu? Pacitan. Jaraknya kurang lebih pulang pergi sekitar 250-an kilometer. Kemudian sebelumnya lagi ke Dieng, dan sebelumnya lagi ke Telomoyo, dan seterusnya. Yang mana rata-rata jangkauan totalnya itu masih di bawah 300. Nah, besok ke Pangandaran itu total jangkauan mendekati 600 km. Nah, tentu ini harus dipersiapkan dengan matang. Sebetulnya unik, ya agak konyol memang ya, touring menggunakan motor listrik. Tetapi konyol untuk saat ini, maka saya rasa perlu atau penting untuk kita konten. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang saya ceritakan kali ini itu tidak berlaku untuk mungkin tahun depan, atau beberapa tahun ke depan, atau bisa jadi beberapa bulan ke depan. Kenapa? Karena kata kunci percepatan kendaraan listrik, khususnya di Indonesia, itu menurut saya ada dua ya. Yang pertama adalah perkembangan teknologi baterai, kemudian yang kedua, infrastruktur pengecasan. Nah, poin kedua inilah yang nanti perlu kita perhatikan dalam melakukan touring kendaraan listrik. Pertama dulu deh, yang pertama tentang teknologi baterai. Teknologi baterai rata-rata yang sekarang digunakan di motor listrik itu baterainya sudah menggunakan ferrofosfat atau lithium ferrofosfat atau LFP atau LiFePO 4, yang mana dia sudah support fast charging, meskipun fast chargingnya nggak sekencang Hyundai Ioniq ataupun nggak sebanter mobil-mobil listrik ya, tetapi setidaknya mampu untuk dilakukan 1 jam pengecasan sampai penuh, dari 0 sampai penuh 1 jam bisa. Tapi tentunya chargernya ya harus gede ya. Tapi 1 jam ataupun 2 jam penuh itu sebetulnya sudah jauh lebih cepat daripada teknologi yang sebelumnya beredar, yaitu lithium ion NMC. Lithium ion NMC itu kan rata-rata pengecasan bisa 4 jam bahkan 5 jam. Itu pun setelah pengecasan ada panas yang mana kita perlu istirahatkan dulu sebelum gaspol jalan lagi. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan. Baik. Berikutnya, saya menyampaikan rencana perjalanan besok, perjalanan touring dari Yogyakarta ke Pangandaran, bagaimana cara kami menghitungnya. Oke, pertama, ini tujuannya nanti adalah edukasi kepada masyarakat bahwa motor listrik itu mampu untuk perjalanan jauh, bahwa motor listrik itu mampu untuk menerjang segala medan. Kemudian yang berikutnya tentunya harapan dari touring ini adalah menumbuhkan infrastruktur secara masif dan lebih menyeluruh. Karena tentunya nanti kita akan berkunjung ke PLN-PLN yang kita lewati. Nah, di PLN-PLN itulah, di kantor-kantor ULP itulah, harapannya bisa disediakan infrastruktur yang memadai. Apalagi ke depan, percepatan kendaraan listrik ini kalau kita harapkan berkembang secara pesat, sekali lagi kuncinya itu di infrastruktur. Kemarin menarik nih, cukup menarik, ada berita mengubah tiang listrik menjadi titik pengecasan, karena memang hampir di semua titik itu kan listrik sudah ada. Yang belum ada adalah colokan listriknya. Nah, karena motor listrik itu cukup butuh 220 volt. Nah, arusnya ya nggak perlu kencang-kencang banget lah, katakanlah 10 ampere untuk 1 unit. Nah, sekitar 1800 watt, 1500 watt untuk 1 unit itu sudah cukup. Ngecas setengah jam itu sudah cukup untuk beberapa puluh kilometer begitu. Baik, sekarang kita menyampaikan atau planning untuk touring besok. Tentu ini saya gambarkan tidak detail ya, hanya perkiraan saja untuk kilometernya, koma-komanya nggak saya tuliskan. Ini kita berangkat dari Eklon,
Tentunya nanti titik kumpulnya teman-teman kosmik itu bukan dari Eklon, tetapi kesepakatan kita kumpul di PLN Wates. Di PLN Wates kita kumpul jam 5 pagi sampai jam 6 pagi kita berangkat. Nah, jam 6 artinya ada waktu bagi yang menunggu untuk melakukan pengecesan. Ini contoh paling sederhana dulu. Misal saya berangkat dari Eklon, dari workshop Eklon menuju PLN Wates, itu ada jarak 38 km. Tentu baterai yang saya cas dari Eklon 100%, ketika sampai di PLN Wates, tentu tidak 100%, sudah berkurang. Nah, energi yang berkurang itu ada waktu untuk melakukan pengecasan lagi, sambil nunggu rombongan yang lain. Jam 6, kita lanjut menuju 2 titik. Kita pecah menjadi 2 titik. Kenapa? Karena nanti jumlah rombongan cukup banyak. Ada sekitar 30-an motor listrik, dan ada 2 mobil listrik, Wuling REV sama Bingwo, yang nanti akan ngecas rame-rame. Tentu kalau dikumpulkan di 1 titik akan berisiko, maka kita pecah menjadi 2 titik. Yang pertama menuju PLN Gombong dengan jarak kurang lebih 90 km dari PLN Wates. Kemudian yang kedua menuju PLN Kebumen dengan jarak 70 km. Kemudian dari masing-masing titik ini, tentu nanti kita ke PLN Kebumen dulu, kemudian nanti sebagian berhenti di sini, sebagian lanjut ke PLN Gombong ngecas. Kita sama-sama ngecas, kemudian nanti timingnya kita atur agar bisa berangkat bersama menuju PLN Wangon. Dari PLN Wangon menuju PLN Pangandaran. Sampai ke PLN Pangandaran, kita nanti ada silaturahim ke salah satu anggota, Mas Aziz, owner Satuso Garage. Kemudian setelah dari rumahnya Mas Aziz, kita balik lagi ke PLN Wangon. Dari PLN Wangon kita balik lagi ke PLN Kebumen, mungkin nanti sebagian ada ke PLN Gombong. Kemudian nanti kita balik lagi ke PLN Wates, kemudian balik ke rumah masing-masing. Nah, poin penting yang perlu diperhatikan adalah pertama, jarak. Jarak antar titik pengecasan. Tentunya dari titik A ke B, B ke C. Kemudian kalau mungkin ada yang ke D. Kemudian dari masing-masing C dan D ini ke E. Kemudian dari sini seterusnya. Masing-masing titik itu ada jarak. Jaraknya berapa, kemudian berikutnya durasi pengecasan berapa. Saya contohkan. Dari Eklon menuju PLN Wates jaraknya 38 km. 38 km itu kita pengecasan di PLN Wates katakanlah 1 jam. Sedangkan 1 jam itu kalau menggunakan charger, contoh charger 1 kVA, berarti mendapatkan baterai 1 kWh kurang lebih kan. Sedangkan di motor listrik 1 kWh itu jangkauannya sekitar berapa? Ya masih aman lah, sekitar dapat 40 sampai 50 km dapat. Artinya sudah bisa untuk membackup kebutuhan energi yang hilang di 38 km ini. Tetapi nanti ada titik rawan. Titik rawannya di mana? Yaitu di sini. Jarak 90 km. Oke lah, baterainya gede, bisa menjangkau sampai, misal kalau sudah ada yang upgrade, bisa menjangkau sampai 200 km. Aman, 200 km dari PLN Wates ke PLN Gombong 200 km jangkauan cuman kepake 90 km, aman. Tapi bukan itu saja patokannya, yaitu durasi pengecasan. Di mana di sini durasi pengecasan sambil istirahat kita hanya punya spare waktu 2 jam. Nah, 2 jam inilah yang perlu kita perhatikan. Contoh unit yang paling viral dan paling banyak digunakan di touring ini, paling banyak peserta itu mayoritas menggunakan, saya nggak promosi ya, tetapi paling banyak digunakan oleh teman-teman anggota itu di sini Polytron Fox R. Saya contohkan Polytron Fox R. Polytron Fox R itu baterainya 72 volt, 52 Ah dengan charger bawaan 10 ampere. Jangkauan estimasi untuk 52 Ah ini bisa tembus sekitar 130 km. Tentu jarak 130 km itu tergantung dari gaya berkendara, bobot pengendara, kontur jalan. Belum lagi nanti ya beberapa hal yang sering kita bahas ya berulang-ulang ya. Artinya 130 km ini bukan patokan baku atau pasti. Bisa kurang dari ini. Kalau ternyata jalanannya nanjak atau penggunanya mohon maaf bodinya berat begitu,
atau mungkin ada masalah di bannya gembos, tentu akan lebih menghabiskan energi. Tapi kita anggap aman di sekitar 100 sampai 130 km. Nah, berikutnya durasi pengecasan, kembali lagi ke sini. Contoh Polytron Voxar 72 volt, 52 Ah, 10 ampere. 10 ampere ini kan chargernya. Kalau kita ngecas dalam waktu 1 jam, dia tembus dapat 10 Ah. Artinya kalau baterainya habis, kemudian kita berharap ngecas sampai penuh, berarti butuh waktu berapa lama? 52 dibagi 10, butuh 5,2 jam. Nah, maka di sini menjadi titik rawan. Jaraknya 90 km. Kalau 90 km, katakanlah Polytron Voxar di sini 100%, sampai ke PLN Gombong, bisa jadi baterainya tersisa 20%. Atau pengen lebih dekat ke PLN Kebumen, yang jaraknya hanya 70 km. Mungkin ya sekitar 30%. Nah, 30% mau dicas sampai penuh, sedangkan durasinya hanya 2 jam menggunakan charger standar, tentu mepet. Nah, maka kalau mau touring ini berjalan sesuai rundown, maka butuh penyesuaian. Penyesuaian apa saja? Charger. Bagaimana agar charger ini mampu aman, durasi 2 jam ini bisa terpenuhi sampai 100%. Jadi inilah salah satu yang perlu dipertimbangkan. Misal, karena ini baru berangkat ya, ini baru berangkat nih, sampai PLN Gombong, tadinya rencana sampai 8.30, oke, sampainya tepat waktu. Rencana berangkat dari Gombong 10.30. Ternyata jam 10.30 Polytron Voxar baru dapat 50%. Mau tetap berangkat, tentu beresiko karena masih ada jarak 58 km menuju PLN Wangon. Pasti di sini nanti akan molor, nggak 10.30. Nanti akhirnya di sini molor lagi. Jadi tidak terkontrol akhirnya ke belakang. Dan sekali lagi karena ini touringnya jumlah banyak, maka perlu diperhatikan timingnya. Nah, maka ini saya sampaikan juga sebagai gambaran buat teman-teman yang lain ketika mau melakukan touring, perlu mapping seperti ini dan perlu hitungan energi. Nah, lalu bagaimana kebutuhan charger yang tepat? Ya, kalau dari sini kita berharap 2 jam penuh, sedangkan 2 jam di sini kira-kira menghabiskan sekitar berapa? Kalau jaraknya 90 km, sedangkan konsumsi energinya itu rata-rata kita konsumsi energi motor listrik itu konsumsi energinya berbeda-beda, tapi kita anggap rata-rata dan kondisi paling berat lah ya, itu rata-rata 35 Wh per kilometer. 35 Wh per kilometer berarti kalau 50 km, nah kita anggap simpel saja ya, misal 50 km berarti berapa? 35 Wh per kilometer. Kalau 50 km berarti 17,5 atau 1,7 kWh, membutuhkan 1,7 kWh. Sedangkan 1,7 kWh harus dipenuhi dalam durasi waktu 2 jam. Berarti membutuhkan chargernya minimal berapa? 1,72 kWh dibagi 2, dan itu mepet sekali. Kurang lebih 1 kVA lah. Charger 1 kVA itu udah mepet sekali. Maka disarankan di atas itu. Bisa katakanlah 1 kVA itu kenanya sekitar charger 11 ampere atau 12 ampere ya kalau 72 volt. Jadi ini idealnya, misal Polytron Voxar mau mengikuti touring ini agar sesuai dengan rundown, maka chargernya minimal 15 ampere. Nah, angka-angka itu kan sebetulnya bukan angka goib ya. Bisa kita hitung. Angka-angka yang sifatnya bisa kita perkirakan. Nah, maka ini bisa dikatakan konyol. Touring kok repot banget, dadak bahasa Jawanya kok harus menghitung energi, harus menghitung jarak, harus menghitung konsumsi energi dan lain sebagainya. Ya, kita realistis, beginilah kondisi saat ini di Indonesia. Maka sekali lagi saya sampaikan, hitungan seperti ini saat ini sangat penting.
Tapi ini saya konten karena bisa jadi ke depan saya optimis. Teman-teman di PLN pun saya yakin mereka memikirkan tentang PLN maupun di pemerintah gitu ya. Saya yakin mereka juga memikirkan tentang infrastruktur pengecasan kendaraan listrik agar ke depan kalau kita mau pergi jauh tidak perlu mapping seperti ini lagi. Nah, jadi poin konten kali ini adalah itu. Nanti insya Allah touringnya juga akan kita konten ya sebagai dokumentasi. Dan ini kalau di total dari berangkat sampai pulang totalnya itu 521 km dengan asumsi konsumsi energinya 30 Wh per kilometer, maka didapat total energi yang dibutuhkan 18,3 kWh. Nah, jadi total kebutuhan energi ini kalau mau dibebankan di titik-titik pengecasan, nah, kalau dengan charger standar tentu repot. Kemudian tantangan kedua, kalau baterainya masih pakai aki SLA, nah ini mengingat banyak ya unit motor listrik yang masih menggunakan aki SLA. Mohon maaf, untuk aki SLA untuk touring begini terlalu butuh waktu yang jauh lebih lama. Misal di sini 2 jam, ya kita rubah jadi 8 jam. Atau mungkin di sini 8 jam, 8 jam, 8 jam. Nah, pengecasan yang 8 jam begitu ya, kalau touring rame-rame repot gitu kan. Ini kita 2 jam, 2 jam, 2 jam juga kita ngepasin sekaligus istirahat, sholat, makan, selesai, kemudian langsung kita jalan lagi. Jadi memang sekali lagi perkembangan motor listrik ini masih masa-masa transisi, dan saya juga berharap perkembangannya bisa lebih cepat. Dan saya melihat ya memang tadi kuncinya 2 tadi. Pertama, teknologi baterai. Maka teman-teman yang main upgrade udahlah langsung aja main Levo 4 gitu kan. Toh sekarang harganya juga sudah murah meriah. Kita juga sering melayani jasa custom untuk teman-teman yang mau upgrade ke Levo 4. Kemudian selain teknologi baterai, yang kedua infrastruktur pengecasan. Nah, infrastruktur pengecasan tentu bukan domainnya kami, bukan domain kami di komunitas, bukan, tetapi ada pada para pemangku kebijakan, ada pada teman-teman PLN. Kita dorong, kita support agar teman-teman di PLN atau mungkin dinas-dinas terkait bisa memberikan melakukan percepatan lah dalam proses pembangunan infrastruktur pengecasan. Maka kemarin berita yang sempat viral, tiang listrik dirubah menjadi SPLU, itu kami sangat mensupport. Atau mungkin titik-titik wisata ada titik pengecasan menggunakan sistem koin, itu juga kita sangat support. Dan semoga ke depan kita tidak perlu repot-repot lagi melakukan perhitungan energi dalam melakukan perjalanan jauh. Baik, itu konten kali ini. Poinnya semoga bisa ditangkap. Doakan kami teman-teman komunitas Kosmik Jogja, komunitas sepeda motor listrik Yogyakarta, yang insya Allah besok akan melakukan touring dari Yogyakarta menuju Pangandaran hari Sabtu sampai hari Minggu malam pulang, jadi tanggal 4 sampai 5 Mei ya, bulan Mei ya, betul. Semoga bisa berjalan dengan lancar, pulang pergi selamat tanpa ada kendala berarti. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PLN yang sampai saat ini H-3, tapi teman-teman di PLN juga di ULP masing-masing sudah mempersiapkan untuk menyambut kami. Maka sekali lagi kami apresiasi PLN terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.